Lombok dikenal dengan Pulau Seribu Masjid. Hal ini didasarkan akan data penelitian yang menyatakan terdapat sekitaran 8.000 masjid yang ada di pulau tersebut. Selain itu juga Lombok memiliki objek alam dan wisata yang lengkap seperti pantai yang asri dan indah, juga terdapat Gunung Rinjani. Selain itu juga terdapat banyak kuliner yang nikmat dan juga masih mempertahankan adat istiadat yang ada. Kali ini kami menuju Lombok Tengah, tepatnya berjarak sekitaran 50 kilometeran dari Pelabuhan Gili Mas. Pemberhentian pertama kami di Lombok yaitu kami tujukan di desa adat Sasak Ande atau yang dikenal Sade. Tepatnya berada di Desa Sengkol, Kecamatan Punjuk, Kabupaten Lombok Tengah. Di dusun ini dikenal sebagai dusun yang mempertahankan adat suku Sasak. Kali ini kita singgah di rumah adat Sasak Ande. Sesampainya di rumah adat Sade, kami ditemani dengan Semeton Dadang sebagai pemandu kami. Kebetulan beliau asli orang Sasak dan juga tinggal di sini. Oke, jadi bisa berdiri di sini dulu sambil mendengar cerita dari saya mengenai rumah adatnya. Jadi rumah-rumah ini adalah rumah tradisional suku Sasak Ende, di mana rumah ini adalah rumah tempat tinggal warga sini, yang kalau dalam bahasa kami rumah ini dinamakan Balai Tani ya. Jadi balai itu artinya rumah tempat tinggal mereka, sedangkan tani itu artinya petani. Karena mereka di sini mayoritas petani ya. Berpenghuni ini berarti Pak ya? Jadi rumah di sini semua punya penghuni. Jadi kampung ini bukan sekedar sebagai desa wisata, tapi memang mereka masih tinggal di sini ya. Dan untuk rumah ini kita lihat bentuk rumahnya lumayan pendek bagian depan ya. Jadi ini filosofinya, kalau kita mau masuk rumah mereka, jadi harus menundukkan kepala ya. Itu artinya untuk menghormati kepada pihak punya. Karena kita kalau mau masuk ke dalam tidak menunduk, nanti kepalanya benjol Mas. Pasti akan kita duduk di situ. Makanya mau tidak mau kalau mau masuk rumah mereka di sini harus menundukkan kepala. Dan biasanya kalau orang sini bilang tabe gitu, itu artinya permisi. Tabe balat itu artinya permisi ya. Itu artinya kita punya sopan santun kepada yang punya rumah. Dan rumah ini hanya untuk satu keluarga. Satu rumah satu keluarga, karena tidak mungkin satu rumah dua keluarga. Karena rumah di sini itu ada 2 ruangan saja. Punya 2 ruangan. Jadi di luar ini adalah ruangan untuk tempat tidur laki-laki. Kalau ada bagian dalam itu hanya untuk tempat tidurnya perempuan. Jadi laki sama perempuan mereka di sini akan tidur terpisah. Kalau sudah punya anak. Tapi kalau baru kawin masih suasana pengantin baru, mereka akan tidur bareng di dalam terus. Tapi kalau udah punya anak harus pisah tidurnya. Suaminya di luar, istri sama anaknya di dalam. Begitu juga dengan kalau punya anak. Kalau anaknya cewek, ngikut ibunya. Kalau anaknya cowok, ngikut bapaknya tidur di luar. Tapi setelah anak laki, setelah 7 tahun, anak laki. Kalau anak cewek tetap di dalam sama ibu. Ya sama ibu ya. Begitu. Dan untuk lantainya dari rumah mereka ini yang terbuat dari kotoran sapi. Ini kotoran sapi dicampur dengan tanah liat. Jadi kenapa pakai tanah? Karena semua di sini, mayoritas di sini adalah Muslim. Jadi di sini Muslim dan kami percaya
bahwa manusia itu diciptakan dari tanah dan kita pasti akan kembali ke tanah. Nah, itu adalah filosofinya kenapa lantainya dari tanah. Dan kenapa dari kotoran sapi? Karena memang zaman dulu di sini tidak ada semen kayak sekarang ya. Jadi kami pakai kotoran sapi itu sebagai semennya, sebagai perekatnya, biar tidak cepat rusak. Makanya untuk sekali sebulan lantainya ini harus dipel. Dipel pakai kotoran sapi ya. Yang namanya kotoran kalau masih basah pasti bau. Tapi kalau udah kering, ini cepat kering, paling 2-3 jam udah kering, bisa ditempatin tidur lagi gitu ya. Perawatannya lumayan banyak sih. Atapnya ini dari alang-alang diganti 7 tahun sekali. Lantainya sekali sebulan dipel. Kalau semisal sudah banyak nih anaknya yang tadi lahir sudah besar, itu bikin lagi atau? Nah, jadi kalau misalnya keluarga ini ya, satu contoh, punya anak laki terus sudah besar terus menikah, mereka akan dibuatkan rumah baru. Akan buat satu rumah lagi. Jadi tidak tidur di sini kalau udah punya istri. Akan dibuatkan rumah baru ya. Kalau misalnya anaknya semua cowok misalnya, 4 cowok misalnya kalau udah besar-besar terus menikah, akan dibikin rumah itu. Bukan di daerah sini Pak ya? Ya, jadi bikin rumah di daerah sini, kampung ini. Selagi ada tempat bangun rumah, mereka akan bangun rumah basic gitu. Tapi kalau udah keluar dari sini, misalnya nggak ada tempat, kalau di luar nggak apa-apa dia mau buat yang modern. Di ini nggak apa-apa. Tapi selagi masih di areal kampung Sasak ini tidak boleh membuat rumah modern. Dan ini adalah rumah-rumah tradisional yang harus ada di sini. Dan satu rumah ini biasanya 5 orang ya tinggal. Nah, ibu bapak sama 3 orang. Ada kamar mandi atau di Nah, kalau kamar mandi terpisah. Jadi di sana ada kamar mandi. Jadi rumah ini hanya untuk tidur saja. Kalau toiletnya di sebelah situ. Sini buat seperti ini untuk naruh barang-barang mereka, biar nggak terlalu sempit di bawah. Gitu. Di bawah untuk tidur, atas untuk naruh barang. Ini secret roomnya orang Sasak ini. Dipergunakan untuk anak yang masih bayi. Jadi tanahnya dari tanah liat dan kotoran sapi. Dan atapnya, coba lihat. Atapnya dari atapnya dari arang-arang. Jadi masyarakat Sade ini mereka berkebun atau bertani, komoditas internalnya, dan bertani itu tidak untuk dijual melainkan untuk dikonsumsi sendiri. Nah, hasil taninya itu mereka simpan di lumbungnya, dan lumbungnya adalah ini. Ada berapa keluarga Pak di sini Pak? Di sini 35. 35. Ya. Kalau jumlah penduduknya 175. Nah, ini dapurnya Mas. Dapur ya. Jadi tempat masaknya di sini. Mereka di sini masih masak pakai kayu. Masih pakai kayu bakar. Tradisional. Iya. Jadi tidak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang seperti ini. Ini area sawah. Warga di sini semua. Sama. Nah, tapi jumlah kepala keluarga di sini nambah terus tiap tahun karena pasti ada yang nikah. Kalau nikah pasti akan nambah rumah. Bikin baru berarti. Nah, bikin baru lagi untuk keluarga baru. Sekarang baru 135. Mungkin tahun depan 36. Nambah terus. Tapi ada nggak Pak yang semisal salah satunya enggak dari suku sini, nempatin sini? Nggak ada. Harus dari sini Pak ya? Nah, otomatis gini, kalau perempuan yang nikah kan keluar dari sini, jadi nggak tinggal di sini. Kalau anak lakinya yang dari sini, otomatis akan tinggal di sini kalau nikah.
Nyari perempuan di luar soalnya. Iya, iya. Jadi kalau orang luar terus nikah sama orang sini, yang laki dari luar nggak bisa. Nggak bisa Pak ya. Nah, jadi ngikut suami tanya terus kalau perempuan kan. Nah, banyak macam rumah di sini. Yang tadi itu namanya balai tani. Balai tani. Kalau ini balai apa namanya? Beruga. Balai beruga. Ya, ada lumbung babi itu atau balai alang. Gitu. Nah, dan di kampung ini Mas juga kalau ada rombongan ya, kami di sini punya pertunjukan. Oh. Tari presian namanya. Tari presian ya. Pukul pakai rotan. Ini ada tamenya namanya Ende. Nama kampungnya kan Ende ya. Oh, Ende ini. Nah, ini namanya Ende. Seperti saya bilang tadi, beda. Ini dari Ini dari kulit sapi. kulit sapi ya. Nah, kalau Ende itu artinya tameng atau pelindung. Pelindung. Kalau Ende itu pelindung juga, tapi pelindung budaya. Oh. Jadi kampung ini adalah pelindung budaya untuk suku Sasak. Nah, makanya tulisannya sama, tapi bacanya yang beda. Ende sama Ende. Ende. Nah, ini yang namanya Ende. Alat untuk menangkis pukulan lawan. Gitu. Ini dari kulit sapi. Dan kalau ada rombongan besar yang pakai bis baru, mereka ada pertunjukan ya. Karena permainan ini ditonton oleh banyak orang, bukan satu dua orang yang nonton. Iya. Karena krunya juga banyak. Oh. Ada yang bagian musik, ada yang petarungnya, ada asisten petarungnya gitu. Ini alat musiknya ditaruh di atas. Nanti kalau ada grup baru diturunkan gitu. Berarti ini kalau ini jenis apa Pak rumahnya tadi Pak? Balai tani kalau yang Balai itu. tani. Sama kayak di depan tadi. Cuman ini bedanya ada pagarnya. Itu bongkar pasang soalnya. Itu cuman pakai tali-tali, nanti bisa dibongkar kalau mau ada acara. Bentuk dasarnya seperti itu. Cuman ditutup kayak gini aja. Seperti itu ya. Enak tidur di kayak gini Mas. Hangat. Hangat ya. Artinya kalau musim hujan itu hangat. Oh, enggak tembus ini Pak ya kalau hujan? Oh, enggak. Musim hujan hangat, musim panas dia adem. Nah, itulah kelebihan pakai atap kayak gini dan lantai dari kotoran sapi. Ini yang namanya gendang belik. Gendang belik. Nah, ini gendang belik. Gendang itu drum. Kalau belik itu besar. Karena ini adalah drum yang besar, jadi dinamakan gendang belik. Kalau zaman sewaktu ada kerajaan di Lombok, jadi gendang belik ini dimainkan untuk melepas para prajurit yang akan menuju ke medan perang. Dan nanti juga menyambut kembali kepulangan prajurit tersebut. Nah, sekarang seiring dengan perkembangan zaman mudah modern, tarian ini juga tetap dilestarikan untuk menyambut para tamu-tamu kehormatan. Tapi kalau di Lombok ini tetap dimainkan untuk arak-arakan kalau ada pengantin. Nah, ini di Lombok ini terkenal namanya nyengkolan. Nyengkolan. Jadi kalau udah berhasil nyulik cewek itu terus nikah. Oh, itu pernah dengar? Iya. Nanti hari terakhirnya itu ada namanya nyengkolan. Karena selama diculik perempuan itu tidak boleh ketemu oleh dari orang tuanya atau dari pihak perempuan, nggak boleh ketemu sama pihak laki. Jadi terakhir hanya itu baru mereka ketemu dan diarak di jalan raya biasanya. Misalnya kampungnya di sini, tapi nanti 1 kilo dari kampung ini akan mereka pengantin itu diarak. Nanti orang barat banyak juga berpakaian khas Lombok diiringi dengan musik ini. Itu namanya nyengkolan. Nah, ini ada lagi bangunan namanya Balai Jajang. Ini fungsinya untuk meeting atau musyawarat. Nah, karena di sini ada rumah kepala kampungnya. Oh, di sini Pak ya. Nah, jadi akan selalu berdekatan dengan tempat musyawarat. Kalau ada problem masalah, nanti diselesaikan di sini. Nanti setiap kepala keluarga diundang untuk kumpul di sini untuk rembuk barang-barang untuk masalah ya di sini tempatnya. Jadi rumah kepala kampung sama warga biasa itu sama bentuknya, nggak ada bedanya ya. Iya. Cuma dulu suku Sasak ini adalah Islam, tapi Islam belum sempurna waktu dulu. Digabungkan dengan kepercayaan karena animisme dan dari awal Muslim, tapi dulu ada namanya Islam waktu telu. Nah, jadi yang mengerjakan sholat atau apa itu para ulama-ulama besar saja. Nah, dan mengerjakan sholat pun itu hari Jumat, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Itu namanya waktu telu. Waktu telu. Sekarang ini alat tenun suku Sasak Ende
Jadi kalau perempuan belum bisa buat kain atau menenun, berarti dia belum dibolehkan menikah. Nah, jadi dari tempat tenun tadi nanti itu hasilnya kainnya akan ditaruh di sini. Ini dijual buat para pengunjung yang mau beli. Selain jual kain, ada jual hal-hal lain juga. Dari apa jamunya ini, Bu? Dari telur, Telur. Tepung, madu, susu, sama racikannya. pakai 2 telur. Jahe, iya. Apa? Sinlay ada dengan beli. Oh, itu apa itu, Bu? Ini jamunya. Oh, itu jamunya. Ya, ini dari buah pinang. Babina. Ada jahe, ada cabai hutannya juga. Cabai jamu itu Ya, yang cabai berdiri hutan gini. itu, ya betul, yang tumbuh sendiri. Boleh, kalau pegang nanti Eh, Biasanya kesetnya apa itu? ya untuk stamina, Mas. Stamina. Untuk kesehatan juga. Ya, Mas. Iya, terus. Kalau ke Sasak atau ke rumah adat Sade, Sasak Ende, jangan lupa kalian minum jamu asli tradisional dari sini. Saya minum dulu, saya coba.
Saya di pos jaga rumah adat Sade atau Sasa Ende. Dari sini kita bisa melihat arah pintu masuk, dan yang paling bagus kita bisa lihat keseluruhan rumah adat Sade atau Sasa Ende.